kita mulai ya, Kak. Oke. Berarti saya di sini, Rotua di sini sebagai TCM, Kak Mary di sini sebagai anak dan juga ibu, yaitu Mary dan juga Bunda ya. Ya, Oke, kita mulai. Eh, halo Mary, halo Bunda, selamat siang. selamat siang. Hmm, Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama kakak Rotua Siringoringo, bisa dipanggil Kak Rotua. Jadi, saya sebagai tutor di Sekolah Internasional Coding dan juga Desain Algorithmics Indonesia. Nah, hari ini kita ada kelas dari Algoritmik Indonesia, di mana kelasnya akan memakan waktu kurang lebih dari 1 jam ke depan. Nah, Kak Rotua mau nanya nih, apakah Bunda bersedia untuk mendampingi kelas ini kurang lebih 1 jam ke depan? Siap, siap. Boleh. Bersedia ya? Iya. Oke. Terima kasih Bunda untuk kesediaan waktunya, karena memang untuk kelas algoritmik ini, untuk trial kelasnya memang harus disyaratkan untuk didampingi langsung dengan orang tuanya. Gitu. Nah, oke baik Bunda. Untuk 1 jam ke depan kita ada 4 sesi nih. Sesi yang pertama itu di mana kita akan observasi gitu. Jadi di sini kita akan menggali apa yang jadi kemampuannya Mary gitu. Apa yang jadi kesukaannya Mary juga seperti itu. Terus yang kedua ada praktik langsung. Nah, bagian ini bagian yang sangat menarik nih, di mana nanti Mary akan praktik langsung. Dan Mary-nya nanti yang akan main sendiri di praktik yang akan Kak Rotua panduin nanti seperti itu. Terus yang ketiga itu uh, Kak Rotua akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang algoritmik Indonesia, apa itu yang jadi program-programnya, dan juga bagaimana itu kelas di Algo, nanti akan Kak Rotua jelasin. Nah, untuk yang terakhir, jika nanti Bunda bersedia untuk bergabung di kelas algoritmik Indonesia, nanti Kak Rotua akan bantu untuk pendaftaran dan pembiayaan. Seperti itu. Nah, dari kira-kira yang sudah Kak Rotua sampaikan barusan, ada pertanyaan dari Bunda? Nggak ada sih, Mbak. Nggak ada ya? Kita lanjut ya, Bun ya. Oke, baik. Nah, Kak Rotua pengen tahu nih untuk Mary. Mary sekarang usianya sudah berapa tahun? 9, Kak. 9 tahun ya? Hmm. 9 tahun itu berarti kelas berapa tuh, Mary? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 Iya, SD kelas benar? 3 SD. Iya. Ya, benar. Nah, tadi sekolah, Sekolah, sekolah. sekolah ya? Biasanya itu diantarin atau dijemput tuh sama mama atau papa? Sama papa. Sama papa ya, bukan sama mama Hmm. ya? Hmm. Oke. Oke, sama mama ya. Terus kalau Sarah tua pengen tahu nih, kalau biasanya Mary pulang sekolah tuh kegiatannya ngapain? Suka ngapain tuh, Mary? Biasanya aku ngerjain PR, terus Gitu. nonton, terus aku main games. Main game juga ya. Tapi nggak boleh Wah, lama-lama sama Bunda. iya bener. Gak boleh lama-lama kan. Gak dibolehin mama ya lama-lama ya. Hmm. Nah, biasanya Mary main game apa tuh? Main gamesnya itu. Hmm, ada ular-ular, ada Roblox juga. Oh, oke. Terus Hmm. mainnya gimana itu nanti? Tangkap-tangkap ular. Tangkap-tangkap ular, gak takut ya? Iya. Tangkap ular ya? Hmm. Oke, keren, keren ya. Mary untuk di usia sekarang 9 tahun ya, udah pintar main game ya. Bisa melatih bisa melatih fokusnya juga ya, Mary ya. Oke, Mary, Mary suatu waktu nih, pengen gak sih Mary bisa bikin game sendiri? Jadi nanti kan eh, Mary gak cuman eh, tangkap-tangkap ularnya aja pas di gamenya aja gitu. Jadi nanti suatu waktu Mary bisa bikin game sendiri. Pengen nggak Mary bikin game sendiri? Pengen sih, Kak. Kayak mana, Pengen Kak, ya? bikinnya? Kayak mana Pengen ya? bikin? Ya, Iya. ya. Karena memang nanti kalau Mary bisa bikin game sendiri, itu nanti bisa ditunjukin tuh sama temennya. Terus bisa dimainin sama temennya juga. Kan keren kan kalau bisa bikin game sendiri ya? Oke. Nah, eh Kak
tua mau ngobrol juga nih sama Mama. Kira-kira yang daftarin Mary untuk kelas di Algo ini siapa nih, Mam? Saya sendiri sih, Mbak. Mama sendiri ya? Hmm. Oke. Kira-kira tujuannya Mama nih untuk daftarin Mary join di kelas Algo ini. Supaya Mary-nya lebih nggak cuman main games gitu, nggak nonton aja gitu loh, Mbak. Hmm, Jadi dia bisa belajar lagi selain sekolah gitu. Gitulah Mbak kira-kira. oke. Ya, ya benar ya, benar ya, Mam ya. Supaya Mary nggak cuman main itunya aja, nonton aja, ataupun main gadget aja, nggak cuman main game aja gitu ya. Tapi di sini juga memang ketika kelas di sini, ketika kelas di Algo ini, memang nantinya Mary akan banyak belajar hal gitu. Salah satunya itu bikin game sendiri gitu. Nah, tadi juga Mary sudah sempat nanya, gimana tuh Kak bikin gamenya gitu ya. Nah, jadi nanti di kelas ini kita akan belajar, walaupun sebenarnya untuk pembuatan game ini merupakan proyek akhir ya. Yang jadi penekanannya itu Bun, yaitu gimana prosesnya untuk Mary gitu. Jadi nanti Mary akan banyak hal yang dipelajari, termasuk logika berpikirnya untuk lebih aktif dan juga lebih kreatif, dan bagaimana Mary bisa memecahkan masalah, dan terlebih juga nanti untuk bahasa Inggrisnya, matematika dasar dan juga public speaking-nya. Jadi memang ada banyak hal nantinya yang akan didapatkan Mary seperti itu. Bunda setuju nggak sih kalau memang IT ini untuk zaman sekarang sangat sangat penting banget? Setuju ya Bun ya? Setuju sih Mbak. Setuju banget ya. Karena memang untuk IT ini sendiri, di mana untuk usianya Mary masih 9 tahun ya. 9 tahun, masih enak-enaknya diajarin sesuatu dan mudah nangkap gitu. Jadi memang bekalnya bukan untuk saat ini aja, untuk bisa bikin game, tapi nanti untuk seterusnya juga ketika Mary udah SMP, SMA, bahkan kuliah, nanti bahkan untuk dalam pekerjaan juga memang untuk kemampuan IT ini sangat diperlukan seperti itu. Nah, dari Bunda sendiri nih, kira-kira apa yang jadi harapan Bunda ke depan untuk Mary? Kalau tua pengen tahu nih, cerita dong Bun ke Karo tua Harapannya nggak muluk-muluk sih Mbak. Eh, Supaya pinter aja gitu. supaya pinter ya. Hmm. Iya, benar sih. Nanti kita walaupun maksudnya Mary di usia sekarang eh, sudah banyak belajar juga ya, tadi sudah bisa main game gitu. Nah, tapi memang di sini akan lebih banyak lagi yang dipelajari. Di Algo ini akan lebih banyak lagi yang akan dipelajari oleh Mary. Jadi memang bisa meningkatkan kemampuannya Mary juga untuk menggunakan waktunya juga nggak hanya main gadget, tapi memang menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan pengetahuannya Mary juga seperti itu. Nah, kalau tua pengen tahu nih Mary, Mary, sekarang ini kan kita lagi Zoom ya, lagi kelas ya. Ini Zoom-nya kelasnya itu menggunakan handphone atau laptop? Laptop Kak, laptop Mama. Oh, laptop ya. Oke, berarti udah pinter main laptop ya? Sering main laptop? Nggak juga, Enggak sekali-sekali juga dikasih ya, Mama. sekali-sekali. Iya, iya. Nah, nanti di sini juga Bun, sebenarnya walaupun Mary untuk pemakaian laptopnya juga masih belum, masih dasar ya istilahnya. Nah, nanti di sini akan dikembangin lagi gimana Mary juga lebih sering menggunakan laptop untuk belajar, bahkan juga untuk project-projectnya seperti itu. Nah, uh, dari yang kita udah dari yang Kak Rotua jelasin, dan juga Kak Rotua menangkap kalau Mary ini suka nih main game gitu. Dan tadi juga Mary juga udah setuju kalau Mary pengen bikin game sendiri seperti itu. Nah, dari Bunda nih, kira-kira apakah dengan kondisi Mary yang seperti ini, kemampuan Mary yang seperti ini, ngedukung nggak Bun untuk Mary Dukung, dengan kemampuannya ini? dukung sih dukung. Sangat Saya, dukung ya. iya, saya pengen anak saya pintar, Mbak. Oh, iya ya, benar. Ya, memang harapan setiap orang tua ya, pengen Iya, anaknya bisa benar. ya pintar, bisa menguasai satu hal gitu, atau
Iya, menguasai IT ini seperti itu. Nanti yang iya jadi benar. bekal juga. Ya. Nah, oke baik yang mau berarti kakak simpulin ya, kalau tua simpulkan ya, kalau sebenarnya Mary itu punya tujuan nih, pengen bikin game sendiri nih, karena memang dari dasarnya juga Mary suka main game ya. Nah, kebetulan nih selaras nih sama tujuan yang ada di Algorithmics Indonesia, di mana di sini juga nanti Mary akan dilatih juga untuk proyek akhirnya bikin game sendiri seperti itu. Nah, Kak Rotua berharap di Algo ini, di Algorithmics Indonesia ini, Mary bisa mengembangkan bakatnya lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Mary, terima kasih Bunda untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Rutwa, kita mulai untuk ininya ya. Kakak jadi TSM-nya, kamu jadi orang tuanya dan anaknya. Oke, Siap, Kak. kita mulai ya. Halo, selamat sore, Rutwa dan Mama. Selamat sore, Kak. Oke, kabarnya sore hari ini bagaimana? Sehat? Sehat, Kak. Sehat, lancar semua ya, Maya? Lancar, Mbak. Lancar ya. Oke, perkenalkan nama saya Mary Christina. Boleh dipanggil dengan nama Mary saja, atau Kak Mary begitu ya. Nah, jadi saya di sore hari ini akan menjadi tutor untuk kelas coding atau desain algoritmik Indonesia. Kalau untuk 1 jam ke depan, Mama dengan Rotua bisa nggak kira-kira mengikuti kelas ini? Boleh, Kak. Boleh ya. Oh, Mbak Bunda juga boleh ya. Atau Iya, Mama Bunda. boleh juga ya. Oke, baik. Karena persyaratan untuk kelas ini, uh, Bunda atau Mama wajib untuk mendampingi Rotua, begitu ya, Maya? Jadi selama 1 jam, saya akan menjadi tutor untuk di kelas ini, begitu. Saya merupakan tutor dari kelas sekolah International Coding atau Desain Grafis Algoritmik, gitu. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa sesi, Mam. Gitu. Di kelas ini nanti akan ada 4 sesi. Yang pertama, sesinya itu perkenalan atau observasi terkait kebutuhan atau kemampuan untuk rotua nantinya. Kita pilih di kelas mana yang cocok begitu. Terus yang kedua, nanti rotua akan kita persilakan untuk praktek langsung di kelasnya begitu. Terus yang ketiga, nanti saya akan menjelaskan terkait bagaimana nanti bersekolah di algoritmik ini. Terus yang keempat juga nanti saya akan menjelaskan terkait pendaftaran dan biayanya juga, Mam, gitu. Nah, terkait penjelasan saya, apakah jelas, Mam? Suara atau keterangan yang saya berikan? Jelas, Kak. Jelas. Oh, jelas ya. Saat ini kalau boleh tahu, Mama dan Rotua menggunakan apa ini untuk Zoom-nya? Menggunakan laptop. Oh, menggunakan laptop ya, baik. Kalau Rotua sekarang sudah umur berapa? Hmm, 17 tahun, Kak. Oh, 17 tahun. Sedang kuliah atau sekolah? Kuliah, Kak. Oh, sedang kuliah. Semester berapa? Semester 1. Semester 1 ya. Kalau di kampusnya gunain laptop atau masih manual sih? Gunain laptop, Kak. Oh, gunain laptop. Oh, begitu. Sudah canggih ya. Kalau misalnya aktivitas di luar kampus, kamu sering kegiatannya apa ini? Eh, Setelah selesai kampus ya, Kak ya. Pulang dari Biasanya kan kampus. kadang mm, kadang ada diskusi sama teman seperti itu. Terus kadang suka scroll 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 itu juga, Kak, TikTok atau Instagram kayak gitu. Oh, kayak gitu. Baik. Berarti suka main Instagram ya? Oh, Iya, gitu. Kak. Kalau kamu penasaran nggak, siapa sih yang buat Instagram ini gitu? Atau kenapa sih bisa dibuat gitu? Pernah penasaran? Hmm, Penasaran, Kak. Oh, Siap. penasaran ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kamu di kampus sudah pakai komputer nih, terus kamu juga suka scroll-scroll Instagram, kamu uh, paham nggak atau pernah dengar nggak terkait coding? Enggak, pernah dengar sih, Kak, tapi nggak paham. Nggak paham Cuman ya. jelas gitu aja, ya.
Oke, kamu jelasin sedikit ya. Jadi coding itu merupakan proses memberikan instruksi kepada komputer gitu, atau membuat kode-kode di komputer, yang mana nanti itu bisa diciptakan seperti Instagram atau TikTok gitu kan, yang sekarang ini sering kamu mainkan. Jadi di kelas ini juga nanti kamu akan diajarin untuk terkait bagaimana cara membuat Instagram tersebut, misalnya begitu, atau websitenya gitu. Kalau cita-cita kamu setelah tamat kuliah bekerja jadi apa ini? Hmm, sebenarnya aku pengen jadi pelukis sih, Kak, karena aku suka melukis juga. Oh, berarti suka melukis, bikin sketsa gitu ya? Hmm. Buat sketsa ya? Oke, selain suka Instagram, penasaran sama Instagram, juga suka melukis. Terus melukisnya di mana? Biasanya masih manual sih, Kak, pakai kertas gitu. Oh, berarti bikin sketsanya masih manual di kertas. Suka diwarnai Iya, nggak? iya, Kak. Benar. Oh, suka diwarnai. Oke. Oh, begitu ya. Oke, jadi eh, kalau untuk Bunda nih, terkait Rotua, untuk pendaftarannya Rotua tadi yang daftarin siapa Bunda? Mama, mohon maaf. Saya sendiri sih, Mbak. Oh, Mama sendiri ya? Begitu. Iya, benar. Oke. Jadi kalau Mama yang daftarin, pengennya Rotua nanti setelah masuk kelas ini mau jadi apa gitu Bunda? Mama. Eh, ya, pengennya Rotua lebih itu sih, lebih banyak belajar lagi kan, supaya kemampuannya semakin meningkat seperti itu. Oh, supaya Rotua punya pengalaman atau peluang-peluang baru selain dari universitas begitu ya, Mama ya? Iya, jadi Oke, nggak cuma belajar di kampus gitu. oke. Berarti Mama tepat nih untuk mengambil kelas algoritmik, yang mana di Hmm. kelas ini eh, banyak berbagai hal yang kita pelajarin begitu. Mam. Jadi Rotua nanti belajar di sini juga bukan hanya belajar tentang coding, yang mana tadi Rotua pengen atau penasaran tahu tentang bagaimana membuat Instagram atau coding begitu. Terus juga suka melukis, yang mana Rotua tadi sukanya melukis di kertas. Jadi dengan melukis ini cocoknya si Rotua ini bisa sih untuk masuk desain grafis gitu, Mam. Yang mana nanti uh, Rotua bisa lagi membuat desainnya itu tuh sketsanya bukan lagi seperti gambar-gambar biasa, tapi elemen-elemen warnanya itu sudah seperti hidup begitu, Mam. Jadi sudah Iya. lebih hidup atau bahkan lebih berwarna atau bahkan selain desain grafis atau coding, di sini juga nanti Rotua akan diajarin public speaking atau misalnya belajar analisa data begitu. Yang mana nantinya Rotua setelah tamat kuliah gitu bisa memanfaatkan kelas ini atau ilmu yang didapat di kelas ini begitu. Nah, terkait penjelasan saya tadi, kira-kira Mama masih ada mau ditanyakan begitu, Mak? Udah cukup sih, Oh, Kak. begitu. Karena ya Oh, cukup begitu. banyak juga yang dijelasin sama Kakak. Oh gitu. Jadi kalau untuk peluang ini sebenarnya kita sih yang mau mencari apa keinginan anak begitu ya. Benar. Apalagi zaman sekarang sudah menggunakan IT begitu ya. Iya, Ah, benar. dengan menggunakan IT ini lebih baik sih anak dimasukin untuk sekolah IT begitu ya, Mam ya. Benar. Iya, oke. Terima kasih ya, Mam, buat waktunya. Harapan saya sih, Rotua bisa join di kelas ini, dan Rotua akan kita bimbing dengan baik, dengan tutor-tutor terbaik juga dari kelas kita, dan juga nantinya Rotua bisa menjadi seorang desain grafis atau pelukis begitu, Mam. Oke, oke. Terima kasih ya, Mam. Selamat sore. Selamat sore.